Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project yang di-request oleh banyak teman-teman ya, baik di YouTube, komentar YouTube maupun di grup Telegram. Jadi nama projectnya adalah MetaTime. Nah, MetaTime ini sebenarnya adalah project layer 1 blockchain ya yang akhir-akhir ini tuh lagi hype ya teman-teman ya, dimana memang dia marketingnya ini lagi masif banget gitu. Makanya banyak sekali teman-teman yang lain tuh membicarakan terkait project MetaTime ini. Dan project ini tuh datang dari negara Turki ya. Jadi developer-developernya adalah dari rata-rata itu Turki. Dan dia ini akan listing di salah satu top exchange yaitu adalah Bybit. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari yang kemarin gue ada sempat nge-share tentang MetaTime. Jadi MetaTime ini juga ada garapannya ya teman-teman ya. Ada garapan airdropnya dan gue udah share itu di grup Telegram Cryptosias Airdrop. Nah teman-teman bisa join grup Telegramnya, linknya ada di deskripsi ya. Ini free, teman-teman dapat berbagai informasi terkait garapan-garapan ya. Semoga nantinya kalau teman-teman join bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya dari channel airdrop Cryptosias kayak gitu di Telegram. Jadi tinggal klik lalu join aja. Biasanya gue akan update harian ya terkait ada berbagai event-event yang ada di sana seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan terkait MetaTime-nya ya. Jadi pertama gue akan bahas dulu dari segi blockchain-nya, dari segi MetaTime-nya ya, kelebihan dan kekurangan di apa. Lalu mungkin kayak estimasi masa depan MetaTime itu akan oke atau tidak ya dari sudut pandang gue pribadi. Nah, habis itu nanti di belakang video gue baru jelasin terkait gimana caranya ngegarap si airdropnya. Nah, MetaTime ini kan sebenarnya sebentar lagi akan listing ya. Mungkin saat video ini kalian nonton itu sudah listing gitu ya. Terus pertanyaannya apakah si MetaTime ini masih bisa digarap atau tidak airdropnya? Jawabannya masih bisa banget. Kenapa? Karena airdrop ini sampai tahun 2025. Nah, nanti gue akan kasih tahu rinciannya. Jadi videonya jangan sampai di skip-skip supaya teman-teman tahu sistem mekanisme dari airdrop si MetaTime. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari segi tweet ya, ini ada tweet dari metatime.com. Teman-teman juga bisa cek tweet official dari Bybit official ya yang di Twitternya. Si MetaTime ini ticker koinnya adalah MTC ya, gue sebutnya koin karena dia akan menjadi sumber dari gas fee dan juga liquidity di blockchainnya sendiri, yaitu di MetaChain gitu ya. Nah, ticker koinnya adalah MTC atau MTC ya, dia akan listing di Bybit ya di tanggal 26 bulan 6 2023. Jadi udah pasti di hari ini saat video ini diupload, dan ketika teman-teman nonton mungkin dia sudah listing ya di jam 10 UTC. Nah, kalau 10 UTC itu sekitar kalau kita lihat di jam 5 ya, jam 5 sore di kita gitu ya, jam 17 gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja coba dipantau Bybitnya ya, kali aja teman-teman bisa sniping tuh. Tapi kalau buat teman-teman yang belum terbiasa sniping, mendingan jangan gitu. Dan kalau kalian memang menurut kalian project ini bagus dan kalian tertarik dengan koinnya, mungkin gue sarankan tunggu koreksi dulu ya. Gue tunggu koreksi, tunggu sideway karena memang saat ini MetaTime masih dalam tahap testnet, jadi dia belum full mainnet dan ekosistemnya juga belum terbilang terlalu besar gitu. Nanti gue akan jelaskan seperti apa. Nah, sekarang juga MetaTime juga sudah masuk coin market cap, kalian bisa cek ya MTC atau MetaTime coin ya. Cuma memang harganya belum muncul karena dia kan nunggu listing dulu gitu ya di Bybit. Dan di sini sentimennya cukup positif komentar-komentarnya, dan ada 10.000 akun yang watchlist gitu ya. Nah, MetaTime ini cukup unik. Kenapa? Karena dia blockchain layer 1, dia menggunakan sistem yang berbeda. Kalau di Bitcoin udah pasti namanya proof of work. Kalau di Binance Smart Chain itu adalah proof of stake. Kalau di Tron adalah delegate proof of stake, dan juga ada proof of authority di blockchain lainnya. Nah, di sini MetaTime menggunakan sistem yang disebut dengan nama Proof of Meta Consensus Mechanism, di mana Proof of Meta ini itu ada terbagi menjadi 3 ya. Jadi dia ada 3 sistem ya, di mana nantinya gue akan jelaskan satu persatu. Di sini implementasinya adalah kalau Proof of Meta itu dia jauh lebih cepat, decentralized-nya lebih kuat daripada Proof of Stake, karena kalau Proof of Stake itu kan sebagian ya, nggak full desentral gitu ya. Terus juga ada skalabilitasnya lebih tinggi, sedangkan proof of work skalabilitas itu lemah ya, latensinya juga lebih kecil
transparansi sudah pasti ya, karena blockchain itu sifat terbuka. Dia juga support smart contract, keamanan tinggi, dan juga network intensifnya partially, jadi sama kayak proof of stake. Jadi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh blockchain lainnya. Itu menurut dari si tim MetaTime. Nah, seperti tadi gue bilang, dia dari proof of metanya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah meta miner, kedua adalah macro miner, ketiga adalah micro miner. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, apa itu meta miner? Jadi tugas dari MetaMiner adalah sebagai signer task ya, atau mendatangani struktur dari blok yang tercipta. Kurang lebih seperti itu. Jadi sesuai namanya, dia ini kayak mining. Jadi dia butuh server di mana servernya ini akan mendatangani atau menciptakan si blok tersebut kayak gitu. Lalu juga ada namanya macro miner. Nah, kalau macro miner nih lebih kayak menjadi seorang node ya. Jadi kalau teman-teman tahu, node itu lebih menyimpan ya, lebih menyimpan gitu ya dibandingkan memvalidasi. Kalau miner dia lebih ke validasi, macro miner ini dia lebih menyimpan atau mendistribusikan data ya yang sudah ada kayak gitu. Jadi dia kayak seorang apa ya sebutannya ya, menjadi pencatat lah ya, jadi menjadi pencatat lalu menyimpan. Lalu yang ketiga yaitu micro miner. Nah, kalau micro miner ini lebih kecil ya, dia butuh gadgetnya itu lebih kecil. Di sini ada kayak semacam source code yang nanti teman-teman bisa gunakan. Tapi setahu gua micro miner ini tuh masih belum jalan gitu ya. Jadi baru yang meta miner sama macro gitu. Kalau yang mikro di sini user bahkan bisa melakukan validasi transaksi secara sistematik menggunakan smartphone nantinya. Harapannya sih seperti itu, karena si MetaTime itu juga sudah punya aplikasi ya. Jadi teman-teman coba cari di Google Play atau Play Store, ketik aja MetaTime ya itu udah muncul gitu. Kalian bisa download dan kalian sudah bisa install. Nah, di sini untuk MetaTime coin-nya MTC ya, dia punya supply sebesar 10 billion ya, atau 10 miliar token. Jadi gue nggak tahu kenapa banyak blockchain tuh token atau koin itu di angka 10 miliar. Nah, apakah memang semenarik itu buat para developer atau seperti apa? Ya gue kurang paham gitu ya. Nah, di sini untuk 10 miliar ini dia punya sistem yang namanya token burning ya. Token burningnya dari mana? Di sini dia bilang supply-nya akan terus berkurang ya untuk menjaga harga dari MTC ya gitu. Nah, untuk sistem burningnya adalah di sini dia akan mentransfer sejumlah token ya dari setiap transaksi ya ke dalam sebuah pool, di mana nantinya pool ini akan digunakan untuk burning kayak gitu. Jadi dia ngambilnya dari transaction fee dan juga dari konstan kayak gitu. Kalau transaction fee artinya setiap terjadi transaksi, sebagian dari fee yang dibayarkan itu akan di burning ya secara otomatis. Nah, di sini ada rumusnya, BM sama dengan F per 10 dan lain-lain. Kalau teman-teman jago matematika tinggal hitung aja. Nah, sedangkan constant burning adalah ketika ada investor maupun user MetaTime ya menggunakan beberapa produknya dia, itu nantinya sebagian itu akan dikumpulkan lalu dia akan di burn kayak gitu. Jadi lebih kayak semacam bermanual gitu ya. Tapi katanya sih dia pengen bikin dua-duanya itu bisa auto burning. Nah, jadi kita nggak tahu harapan kedepannya kalau dia bisa auto burning dua-duanya itu, menurut gua itu bakal bagus banget gitu ya. Nah, next ada pool distribution. Nah, di sini teman-teman bisa lihat strategic burn-nya adalah merepresentasikan 4 miliar MTC untuk reserve untuk burning ya, di mana MTC-nya ini secara dynamical dan juga akan melakukan manual burn ya sampai dengan 2 tahun ke depan ya setelah dia listing. Jadi nantinya 40% atau 4 billion itu akan di burn. Nah, terus juga ada strategic sell. Di sini 500 juta MTC itu akan digunakan untuk penjualan ya. Terus yang lain-lainnya ini untuk alokasi dan juga untuk mendukung MetaTime ecosystem. Contohnya adalah kayak airdrop, kayak team token ya, kayak reserve dan lain-lain. Jadi 40% burning kita anggap dari 10 billion, 4 billion itu sudah pasti tidak masuk market ya dalam waktu 2 tahun ke depan. Itu kita bisa ambil seperti itu untuk konklusinya ya. Nah, next
Dia juga sudah diaudit ya, di mana nantinya auditnya ini dia akan fokus ke 4 bagian. Yang pertama adalah infrastruktur penetration testing atau bagian dari infrastrukturnya dia. Terus juga ada smart contract-nya, ya keamanannya, web aplikasi ya, dan juga minor apps-nya dia kayak gitu. Yang di mobile. Jadi teman-teman bisa coba download untuk si aplikasinya tersebut. Nah kemarin gue udah cobain untuk testnetnya. Untuk testnetnya itu gas fee-nya itu kecil banget ya. Mungkin kalau dari 1 MTC itu hanya sekitar 0,00 sekian MTC, dan walaupun testnet termasuk cepat juga. Nah teman-teman bisa cek di sini untuk smart contract-nya ya. Di sini kalau teman-teman pengen ngecek, pengen cobain testnetnya, bisa pause video ini, tambahkan jaringan Elanor testnet. Jadi nama jaringan itu Elanor gitu ya. Jadi teman-teman bisa cobain. Nanti untuk link faucetnya akan gue tambahkan di deskripsi video. Dan kalau nggak salah nanti salah satu misi airdropnya teman-teman juga disuruh untuk clean faucet dan juga swap ya. Jadi sekalian juga teman-teman bisa kerjain di bagian airdropnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk roadmapnya di sini kita bisa lihat MetaTime roadmap dia udah ngerjain tuh dari 2019 ya. Kita bisa lihat di kuartal pertama 2020, 2021 gue akan loncat ke 2023 yang di tahun ini aja gitu ya. Nah, dia untuk di 2022 udah keluarin Meta Chain Testnet. Di 2023 di sini udah ada Meta Chain Betanet ya. Habis itu penjualan kemarin private sale. Testnetnya udah launching, kita udah bisa cobain testnetnya. Gue sendiri udah cobain. Meta Airdrop juga sudah berjalan sampai tahun 2025. Terus juga ada MetaTime aplikasi mobile. Terus juga ada MetaTime coin public sale. Ini sudah dilakukan penjualan public sale-nya ya. Terus habis itu nanti dia akan listing ya. Jadi MetaTime coin listing ya. Nah, target dia adalah lebih dari 20 global exchange. Itu target dari tim MetaTime. Lalu di kuartal ketiga ya, di beberapa bulan ke depan dia akan fokus ke Meta Academy Mainnet ya. Habis itu dia akan fokus gedein lagi testnet launch-nya seperti Meta Launchpad. Nah, jadi di sini dia bikin produknya banyak. Jadi dia bikin produk sendiri, teman-teman. Dia pertama bikin blockchain-nya, Meta Chain. Terus dia habis itu bikin tokennya, MetaTime, MetaCoin ya, MetaTime Coin atau MTC itu untuk testnetnya. Lalu dia bikin beberapa di app sendiri. Biasanya blockchain itu akan mencari atau membuat hackathon, mencari developer lain untuk bikin project di tempat mereka. Nah ini berbeda, mereka bikin sendiri dulu nih kayak gitu. Nah yang mereka udah bikin adalah Meta Launchpad, Meta NFT, Meta Music, Meta Movie, Meta API. Meta API ini gunanya untuk digunakan oleh developer lain. Jadi dia tinggal menghubungkan aplikasi yang dimiliki oleh developer lain ke MetaTime kayak gitu, sama Meta Smart Contract ya, kurang lebih seperti itu. Lalu habis itu dia akan keluarin Meta Mining. Nah ini mungkin yang cukup menarik buat teman-teman nantinya ya. Dia ada Meta Miner, Macro Miner, dan juga Micro Miner Service akan launching ketika Betanet ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba kalau pengen jadi seorang miner di MetaTime. Jadi MetaTime ini intinya mengusung gabungan dari proof of work sama proof of stake kalau yang gue tangkep ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Lalu di kuartal 4, nah ini kuartal terakhir di akhir tahun ya, dia akan mainnet launch, yaitu Meta Exchange, Meta Chain, Meta Stablecoin, Meta Foundation kayak gitu. Nah ini estimasinya sih ada yang bilang bahwa di awal tahun 2024 atau di tanggal 1 bulan 1 gitu ya. Gua rasa MetaTime juga suka tanggal-tanggal cantik gitu, jadi kemungkinan tanggal 1 bulan 1 gitu. Nah terus untuk di 2024 ini dia bikin roadmapnya sampai 2029 ya. Kalau 2024 dia akan fokus di kuartal pertama itu mainnetnya ya, dimana dia akan keluarin Meta Privacy Chain, Meta Gift Card, Meta Professional Trader ya, mainnet. Habis itu Meta Wallet, jadi nanti akan bikin wallet sendiri. Sebenarnya dia EVM, jadi teman-teman bisa pakai wallet MetaMask maupun Trust Wallet kayak gitu ya. Tapi nanti dia akan keluarin walletnya sendiri. Di kuartal 2 itu mainnet launch. Di sini dia akan fokus ke Meta Library sama Meta Drive. Ini penggunaan untuk developer ya, Meta Library dan Drive. Habis itu di kuartal 3 dia akan keluarin Meta Smart App, Meta Game, Meta Messenger, Meta Real Estate, Meta Marketplace ya, dan lain-lain. Kuartal 4 Meta Stock, dia saham, Meta AI. Jadi intinya dia kayaknya bikin produk sendiri. Jadi dia bikin kingdomnya dia gitu. Nah gue nggak tahu
apakah kedepannya dia akan mencari developer lain untuk bangun secara di apps kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih centralized apps ya, mungkin kurang lebih gitu. Nah sisanya mungkin di tahun selanjutnya gue nggak perlu jelasin, kalian bisa buka sendiri linknya di deskripsi. Kalian lihat aja, karena menurut gue yang paling penting itu adalah 2 tahun ke depan di awal itu suatu project ketika launch apakah berhasil atau tidak kayak gitu. Nah, untuk dari segi roadmap, gue akan keluarkan penilaian dari gue pribadi ya. Menurut gue pribadi adalah MetaTime ini cukup unik, di mana biasanya, kayak tadi gue jelaskan, beberapa blockchain developer itu akan fokus hanya ke develop blockchainnya aja. Lalu mereka akan menyisihkan sebagian dana hasil penjualan fundraising atau dari investor, mereka bikin hackathon. Mereka bikin cari para developer luar yang mau bangun aplikasi di blockchain mereka. Lalu jadilah DApps atau Decentralized Apps. Tapi sejauh ini gue belum melihat MetaTime itu membuat program seperti kayak hackathon dan juga berusaha mencari developer luar. Yang ada mereka bikin aplikasi-aplikasi mereka sendiri, yang artinya kemungkinan ini sifatnya adalah centralized. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari segi ekosistemnya. Pertanyaannya adalah apakah ini akan berhasil atau tidak? Karena kita tidak tahu ya, sejauh ini memang belum ada atau belum banyak yang melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar full centralized, dan kita lihat aja nanti, karena ini masih testnet. Otomatis kalau dia masih testnet, ketika sudah listing pun hari ini harganya juga belum ada penyerapan supply yang besar ya, karena orang akan membeli mungkin berdasarkan spekulasi kenaikan harga. Tapi setelah itu ya, karena koin itu belum bisa digunakan, belum mainnet ya, jadi teman-teman hanya bisa hold doang kayak gitu. Nah, gue nggak tahu apakah nanti MetaTime akan mengeluarkan fitur staking ya. Mungkin dia bisa, kalau dia mau mengurangi harga yang pengurangannya tinggi banget ya, dia harus coin staking gitu misalnya. Tapi selama dia belum mainnet, itu kemungkinan besar akan turun harganya. Jadi ya ketika listing akan naik, habis itu akan turun, koreksi dalam. Dan teman-teman kalau mau akumulasi dan suka dengan project MetaTime ya, mungkin akumulasinya benar-benar ketika di bawah. Jadi itu pendapat gua. Tapi ini analisa pribadi Dior. Jadi silakan teman-teman baca lagi white papernya, baca lagi komunitasnya, join, tanya-tanya segala macam, cari sesuatu yang bikin supply-nya ini akan terserap. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari moonsheet-nya. Nah, ini MetaTime kemarin sudah melakukan pre-sale atau IDO melalui launchpad komunitas ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Backernya Halkbank ya, terus beberapa dari Turki ya, ini ada Turk Telekom sama komunitas. Nah, di sini dia bikin misalnya harganya itu kan 0,1 ya, dengan market cap 400.000 untuk MetaTime. Jadi market capnya sebenarnya termasuk kecil. Nanti token tipenya adalah Binance Smart Chain. Jadi dia akan listing pertama itu di BSC ya, Binance Smart Chain. Di sini total token supply ketika pertama kali launching, kalau kita lihat ya dari hasil fundraise-nya itu sekitar targetnya adalah $150.000 atau 1,5 juta MTC. Teman-teman bisa lihat vestingnya adalah 100 hari linear vesting. Jadi dia tiap hari cair sampai 100 hari kalau ada yang ikut pre-sale-nya. Nah, kalau misalnya dia naik ke harga $1,15, artinya dia sudah 11x atau 11 kali lipat. Kalau dia naik sampai $200 ya, berarti dia 2070 kali lipat. Teman-teman bisa pause dan lihat aja untuk ininya ya, moonsheet-nya ya, ketika nanti listing harganya berapa gitu. Tapi di sini kalau gue lihat sendiri dari hasil pre-sale-nya pun juga sebenarnya ini tidak habis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih dari launchpad komunitas, dia baru cuma 24% doang. Artinya penjualan itu tidak habis. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya seberapa banyak minatnya. Tapi memang akhir-akhir ini itu banyak yang membicarakan MetaTime. Jadi mungkin hype-nya itu telat gitu ya. Mungkin gitu. Jadi bisa jadi dia hype-nya itu telat duluan setelah penjualannya sudah selesai. Kayak gitu. Nah, untuk masalah airdrop-nya, kalau teman-teman memang yakin dan masih pengen ngegarap, itu masih bisa. Seperti tadi gue bilang, dia ini sampai tanggal 30 bulan 4 tahun 2025. Jadi dia sistemnya adalah dia sudah menyiapkan 101 juta MetaTime coin atau MTC yang dialokasikan untuk airdrop, di mana dalam 1 bulan dia hanya mencairkan 10 juta aja. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini
dia berdasarkan poin yang teman-teman kumpulkan atau MTAP. Jadi namanya MTAP poin. Teman-teman nanti dapat meta time coin. Jadi kumpulin poin dapat koin kayak gitu ya. Nah, di sini total 30 juta MTC akan didistribusikan untuk bulan Maret, April dan juga Mei ya. Jadi teman-teman yang udah ngegarap kemarin ketika gua share ya, teman-teman itu akan dapat sebesar 100% ketika TGE. Tapi pencairan airdrop pertamanya adalah di tanggal 1 bulan 1 2024. Nah, ini nih. Jadi nanti tanggal 1 bulan 1 2024 teman-teman baru dapat airdrop pertamanya dari bulan Maret, April dan juga Mei. Setelah itu, setelah Mei 2023 kan Maret ya, Maret dan seterusnya teman-teman itu dapat total ada 10 juta MTC setiap bulannya kayak gitu. Dan untuk Juni 2023 ini akan didistribusikan setiap bulan menjadi 3 juta. Jadi semakin lama semakin kecil ya. Jadi teman-teman kalau rajin ngegarap ya bisa dapat banyak aja, tapi semakin lama semakin kecil yang teman-teman dapatkan. Jadi ini bisa dibilang sistem emisi lah ya. Jadi dia ada bulanannya, ranking di mana teman-teman nantinya kumpulin poin yang banyak. Lalu semakin banyak poinnya, semakin banyak token yang teman-teman akumulasikan. Semakin cepat, semakin baik, karena ya ini kan dia sistemnya semakin lama semakin dikit ya. Jadi kalau teman-teman bisa kumpulin yang banyak dalam waktu singkat, dalam waktu bulan-bulan ini, ya teman-teman dapatnya jauh lebih banyak dibandingkan nanti ngerjainnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk ngerjainnya gimana? Hal yang harus teman-teman lakukan pertama adalah join Discord-nya dia, linknya ada di deskripsi. Ya silakan join. Terus teman-teman follow Twitternya juga ya, linknya juga ada di deskripsi, sudah gue taruh lengkap. Nah, terus teman-teman silakan buka link yang ada di deskripsi video ya. Linknya adalah yang kayak gini ya, tampilannya seperti ini. Nantinya teman-teman tinggal klik aja, gue ada tulis register _2 gitu ya, ada link, teman-teman klik aja nanti muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik register atau mungkin secara otomatis di teman-teman langsung terbuka kolom registrasi kayak gini ya. Nanti teman-teman masukin aja emailnya apa, teman-teman masukin email, terus masukin password. Nanti harusnya referral code langsung otomatis keisi pakai referral code gua. Terus tinggal centang I'm not a robot ya, terus registrasi kayak gitu ya. Jadi untuk registernya, daftarnya itu gampang. Nah, di sini gue akan login karena gue udah buat dari kemarin. Gue akan masuk ke dalam akun gue ya. Jadi gue akan kasih lihat cara ngerjainnya. Nah, ketika teman-teman sudah registrasi, biasanya tampilannya akan seperti ini. Atau teman-teman langsung buka ke dashboard atau ke my account ya. Jadi misalnya di sini gue akan klik start earning now. Ya, nanti tampilannya harusnya kita sama, munculnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman ke bagiannya overview dulu ya. Di bagian overview, teman-teman bisa connect beberapa sosial media gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa connect LinkedIn, bisa connect Discord, Twitter, Telegram, Reddit, GitHub, Zelle atau Crew3, Tumblr dan juga TikTok. Nah, kalau teman-teman connect, maka teman-teman nanti akan dapat poin. Misalnya connect Discord, teman-teman dapat 10 MTAP. Teman-teman connect ke Twitter, dapat 685 MTAP. Teman-teman dapat Reddit, dapat 55 MTAP kayak gitu ya. Nah, untuk penilaian poinnya itu berbeda-beda tergantung kualifikasi dari meta airdrop. Jadi misalnya dari kelama akunnya teman-teman tuh udah lama apa belum. Terus teman-teman aktif atau tidak di akunnya. Terus teman-teman di akunnya ini punya follower berapa. Nah, itu juga mempengaruhi poin yang teman-teman dapatkan. Nah, terus juga di sini ada connect Zelle. Nah, untuk link Zelle-nya sudah gue taruh di deskripsi, teman-teman klik aja link Zelle-nya. Nantinya di Zelle ini teman-teman akan ada banyak sekali misi-misi yang teman-teman bisa selesaikan. Nah, setiap teman-teman menyelesaikan misi, teman-teman kan akan dapat EXP tuh. Ya, contoh di sini ada yang disuruh retweet, like, comment, teman-teman dapat 500 XP. Tugas teman-teman adalah kumpulkan XP sebanyak mungkin. Nah, nantinya teman-teman tinggal connect-kan saja di sini. Connect-kan akun meta time-nya, airdrop-nya ke Zelle-nya. Jadi semakin banyak XP di Zelle, maka dia akan convert atau ngubah menjadi MTAP kayak gitu. Contoh di sini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini gue ada Zelle, gue udah connect, ini udah diupdate, gue dapat 8.307 MTAP, lumayan banget kan. Jadi dapat poin itu banyak kalau dari Zelle-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman setelah sudah connect-kan semuanya, sudah kayak gini ya. Ini kan gue udah connect nih, yang gue belum connect ada TikTok sama Tumblr aja. Nah, terus teman-teman kelarin Zelle-nya, kelarin misinya sebanyak mungkin yang teman-teman bisa kelarkan sebanyak mungkin. Kalau bisa semua lebih bagus.
Kalau sudah, teman-teman ke My Account. Di sini ada My Account ya, diklik aja. Nah, di My Account ini adalah informasi terkait token teman-teman. Jadi, nanti ketika dia sudah airdrop, sudah cair dan teman-teman bisa withdraw, token itu akan masuk di bagian My Account. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi di sini ada informasi terkait tokennya teman-teman, MTC-nya nanti ketika sudah bisa diklaim. Nah, habis itu teman-teman juga bisa ke profil di bagian My Account. Nah, di sini kalian bisa update informasi terkait account kalian ya, seperti kalian ganti foto, ganti nama, terus ganti email ya. Kalian juga bisa kayak ganti password dan lain-lain ya di bagian security-nya. Oke, lalu kalian bisa klik yang bagian Meta Airdrop. Di sini ada Meta Airdrop. Lalu kalian klik Task Overview. Nah, di sini dia juga ada misi. Jadi teman-teman tinggal klik tasknya. Dia ada misi yang teman-teman bisa kerjakan di Zeli, teman-teman juga bisa kerjakan di website airdrop.metatime. Oh ya, websitenya juga teman-teman jangan sampai salah, karena kemarin ada member Cryptosias itu kena scam, ya dia salah buka website, jadi airdrop strip metatime. Nah, ini beda titik sama strip doang nih, ini bahaya. Jadi teman-teman pastikan pakai link ada di deskripsi video supaya teman-teman tidak masuk ke website scam ya. Nah, di sini ada misi yang diberikan juga di websitenya dia, seperti teman-teman connect Twitter, connect Discord ya. Ini teman-teman bisa klaim nih dapat poin. Ya, terus teman-teman kayak download aplikasinya, terus login, terus juga follow GitHub ya. Caranya contoh ini ada GitHub, di sini gue disuruh follow. Teman-teman tinggal klik open task, lalu teman-teman tinggal follow aja GitHub-nya. Kayak gitu. Nah, ini kan bisa di-follow ya. Kalau teman-teman sudah follow, silakan tunggu beberapa menit atau beberapa jam terus klik complete. Kayak gitu. Kalau dia berhasil verifikasinya nanti dia warna hijau. Tapi kalau dia error ini teman-teman masih harus tunggu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada kayak testnet task. Teman-teman harus kayak claim faucet, terus transfer ya, bikin token dan lain-lain. Nah, jujur kalau untuk yang kayak bikin token ini gue masih belum terlalu paham ya, jadi gue belum kelarkan. Nanti kalau memang gue udah paham, gue akan share di grup Cryptosias ya mungkin ya. Jadi teman-teman di follow aja, join grup Cryptosias, link di deskripsi kayak gitu. Nah, terus juga ada beberapa misi-misi tambahan lainnya. Nah, ini juga ada daily task, teman-teman kayak disuruh nge-tweet tiap hari ya, teman-teman nge-tweet tiap hari. Nanti linknya ditaruh di sini. Terus teman-teman klik complete task, teman-teman dapat ini 25 poin kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek bagian di sini ya, ada complete task juga. Dia akan informasiin ya update-update terbaru. Ini kita bisa lihat contoh 5 menit lalu Zeligo sudah diupdate, gue dapat 1374 poin. Ya, di sini total gue dapat 1462 MTC gitu ya. Nah, ini kita bisa cek nih ada track recordnya nih, teman-teman bisa cek terus itu. Nah, kurang lebih kayak gini. 1 bulan yang lalu, jadi gue udah ngerjain tuh dari 1 bulan lalu ya, ini sudah 1 bulan berlalu gue dapat. Terus juga kalian bisa cek di bagian meta leaderboard ini, kalian bisa cek ranking kalian. Nah, meta leaderboard ini tiap bulan ya, kayak tadi kan dibilang nih pembagiannya tiap bulan gitu ya. Contoh di bulan Juni ini kan bulan Juni gue ranking 2781, ya lumayan lah ya. Gue dapat 6885 poin atau setara 285 MTC. Nah, ini harga pre-sale gitu ya. Nah, terus Mei gue juga ada dapet di sini, gue dapat banyak, ada 1000-an di Mei. Lalu di April gue nggak ada, jadi karena gue baru start ngerjain itu dari Mei gitu ya. Jadi harusnya nanti di tanggal 1 bulan 1 2024 berarti gue dapatnya itu yang Mei duluan 100%. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ada Maret, April, Mei, Juni, dia baru mulai Maret. Jadi ini kesempatan kan masih banyak banget, ada Juli, Agustus dan seterusnya sampai 2025. Terus juga kalian bisa share link kalian ke teman-teman kalian buat dapetin poin tambahan. Jadi di sini ada referralnya ya. Kalian tinggal copy aja lalu share ke teman kalian kayak gitu. Nah, ini referral juga ada poinnya juga. Jadi di sini kalian bisa dapetin poin sebanyak mungkin. Ya harapannya nanti kalau memang harganya bisa stabil, bisa oke, mainnetnya juga oke, usernya banyak, harganya naik ya, setidaknya kita juga bisa dapat cuan kayak gitu. Toh ngerjain ini tanpa modal juga ya teman-teman, jadi benar-benar free seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait MetaTime dari segi teknologinya, dari segi
pandangan pribadi ke depannya seperti apa, karena gue lihat roadmapnya seperti itu, projectnya rata-rata buatan sendiri, ya kita tidak tahu. Tapi gue lihat ini project juga cukup ambisi banget, dan mereka itu aktif lagi gencar banget melakukan marketing, promosi, dan lain-lain. Ya, jadi kita harap ini bisa memberikan dampak positif ke rekening teman-teman nih, ibaratnya cuannya gitu lah ya. Oke, thank you sudah nonton video ini sampai full. Kalau suka di like, kalau tidak suka silahkan di dislike. Kalau jangan lupa berkomentar ya, share video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga kecipratan kalau nanti JP. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.